ini ya dialog ya, dialog ini Imam Syafi'i sering seperti ini yang nah itu ya sebenarnya dari zaman Imam Syafi'i jadi dari zaman abad dari ulama abad kedua nulis buku itu udah kayak dialog gitu. Apa Jun? Nah, kalau dalam istilah bukunya, jadi bukunya itu mengajak pembacanya untuk berdialog. Nah seperti itu apa Ustaz? Ininya metodologinya atau jenis tulisannya? Oh gitu. Minta tawadu sama wadu itu apa kan itu lakukan jadi tulisan bebas ya, nggak ilmiah banget gitu, nggak ilmiah banget, jadi usulnya gitu ya, ya begitu bagus kan, bagus gitu, nggak kalau ibaratnya ceramah lah, kalau ibaratnya ceramah bukan monolog gitu, bukan ngomong dia terus, tapi ada tanya jawab nih. Nah ini seperti itu, kayak kalau gitu madalah ala makulta di dalam kita buat sunnah ini kan tadi bab pertama apa keutamaan sholat. Jadi Kang Andri gini, Kang Andri, ini kitab ya sengaja saya ingin baca di hadapan para ustadz karena memang ini kitab ini bagus, apa wajib ya untuk dipelajari bagi seorang ustadz yang udah memiliki ilmu agama ya, memiliki ilmu agama ya seperti itu. Supaya kenapa? Supaya ini ustadz bukan hanya profesi tapi spirit dan passionnya juga dan obsesinya juga ustadz gitu, jangan sampai nah jadi gitu nih kita nih yang ya kita bukan ulama secara istilah agama ya, secara istilah kita bukan ulama tapi secara istilah agama ini sebenarnya kita bisa dibilang alim karena kita udah belajar bahasa Arab, udah belajar nahwu sorof, dan kita nih yang otaknya kita ustadz, kalau bisa dengan kitab ini dijadikan hatinya hati ustadz. Nah orang-orang yang otaknya isi kepalanya bukan ustadz ya, manfaat belajar ini supaya jadi spiritnya spirit ustadz juga, spiritnya spirit ustadz, apa namanya, jadi ustadz itu bukan profesi tapi spirit dan obsesi. Nah itulah ustadz, apa ustadz bukan profesi tapi spirit, passion dan obsesi, itu ustadz ya. Jadi apapun apapun profesinya ya kalau bisa jiwanya jiwa ustadz. Nah ini salah satu manfaat dari belajar buku ini. Tadi udah Anda jelaskan buku ini 150 hadis ya, isinya 3 bab ya. Bab pertama apa? Bab pertama keutamaan seorang ulama. Jadi gini, apa definisi ulama? Definisi ulama itu adalah orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Itu udah udah ini makna apa namanya, udah makna umum. Baca kitab apapun, bab apa namanya, baca kitab apapun yang penting ilmu agama, abad apapun ya, mau itu dikarang oleh Imam Syafi'i 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, mau itu dikarang oleh ulama yang baru sekarang, mau itu dikarang oleh Ustaz Jundi. Nah kalau ada kata-kata ulama itu maksudnya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah ini makanya akhlakul ulama ini 3 bab, kitab akhlakul ulama ini 3 bab. Pertama keutamaan ulama, yaitu orang yang alim dan mengamalkan ilmu ini. Kedua, bagaimana akhlak seorang ulama yang alim. Nah kemudian yang ketiga, bab ketiga adalah celaan dan azab bagi orang yang mengetahui salam tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya seperti itu. Langsung tadi ada Pak ini qala fatur minhu masabihahu. Nah ini insyaallah hari ini kita ngebahas tentang dalil Quran dan hadis keutamaan ulama. Dalil Quran dan hadis keutamaan ulama. Keutamaan ulama di Al-Quran itu apa aja? Fadhol Ustaz. Ya, ini ya, jadi ayat yang paling terkenal ya, ini dihafal sama masih Sokiat dan dihafal sama santri-santri dari kelas 1 ya, dari kelas 1 aliyah, dari kelas 1 SMP. Ini hafalan ya, kalau yang pesantren di Gontor insya Allah ini
hafalan kelas 1 SMP ini. Ya, Al-Mujadalah, ya Al-Mujadilah, ayat surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Jadi ayat, kalau ditanya ayat apa yang menunjukkan keutamaan ulama, ayat yang pertama adalah Al-Mujadilah. Surat Mujadilah ayat 11 bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, wahai orang-orang beriman, kalau apa? Kalau kamu disuruh tafasahu, geseran-geseran apa namanya, tempat duduknya dipas-pasin gitu, ada yang baru datang itu namanya tafasah. Ya tafasah, misalnya ada yang datang nih orang lagi, geser-geser-geser ya, isi ruangan, tafasahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan memperluas ya hidup kalian ya. Ya kalau ngasih tempat duduk orang, ngasih orang lain suatu tempat, maka Allah pun akan menempatkan dia. Yafsahillahu lakum wa idza qila antum unshuzu, kalau dibilang unshuzu apa unshuzu? Diri bangun, diri bangun. Ya maka bangunlah gitu. Nah, tapi bangun di sini maksudnya adalah bangun untuk ibadah. Jadi kata ulama unshuzu itu ibadah. Tafsirnya unshuzu maksudnya qumu lil ibadah. Nah, apa keutamaan orang yang berilmu? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, makanya di setiap zaman ulama itulah orang yang paling tinggi derajatnya. Paling tinggi derajatnya. Tapi dengan syarat, dengan syarat alladzina amanu minkum, yaitu ilmunya itu menambah iman. Ya, ilmunya itu menambah iman. Jadi semakin tinggi ilmu ya semakin takut kepada Allah ya, semakin tinggi imannya. Ya jadi ibaratnya gini lah. Dulu lagi masih ya kita tahu sholat sunnah itu, sholat duha itu sunnah ya. Sunnahnya 2 rakaat misalnya. Ya sekarang kita udah belajar sholat sunnah itu sunnahnya 8 rakaat. Ya kalau bisa sunnahnya sholat duhanya nambah gitu. Sholat duhanya nambah. Nah seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan gini, apa hukumnya mengamalkan ilmu? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya mengamalkan ilmu? Ya ini karena bahas di buku 40 Nasihat Menuntut Ilmu itu satu bab khusus namanya mengamalkan ilmu. Apa hukumnya mengamalkan ilmu? Nah, hukumnya mengamalkan ilmu itu satu, kalau ilmunya itu wajib, maka kita wajib mengamalkannya. Jadi satu, kalau ilmunya itu berkaitan dengan yang wajib atau dengan yang haram, ya maka kita wajib mengamalkan ilmu tersebut. Ya, seperti itu. Kalau perkara itu haram, maka kita wajib meninggalkan perkara tersebut. Ya, jadi kalau ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, itu kita wajib untuk mengamalkannya. Ya, nah kalau yang sunnah, ya kalau yang sunnah itu gimana hukum mengamalkannya? Misalnya sholat duha sama sholat tahajud, sholat duha sama sholat tahajud misalnya. Apa hukumnya kita mengamalkan sholat duha, sholat tahajud dan seterusnya dan zikir? Apa hukumnya? Nah kata ulama, kalau dia meninggalkan yang sunnah karena hal itu sunnah, nah maka itu alamatul istidlal. Alamatul istidlal itu berarti itu sudah campurkan dia. Jadi barang siapa yang meninggalkan sunnah karena itu sunnah, ya maka ya berarti Allah sudah mencuekin dia ya. Allah sudah mencueki dia, berarti Allah nggak mau ngobrol sama dia, Allah nggak mau ketemu sama dia ya, berarti dia sudah berbuat salah sehingga Allah Subhanahu wa taala tak mau bertemu dengan dia. Itu kalau ada pertanyaan hukum ini meninggalkan di sini maksudnya benar-benar meninggalkan ya, meninggalkan. Nah bagaimana kalau dia masih semangat tapi ya bolong-bolong, ya bolong-bolong, ini dia tahajud tapi bolong-bolong, sholat duha tapi bolong-bolong, ya seperti itu. Nah ini nggak masuk dalam ancaman, ya dia masih dikatakan ulama rabbani, ya ulama rabbani. Nah ini mengamalkan ilmu yang sunnah. Nah bagaimana kalau mengamalkan ilmu ini mengamalkan, jadi gini, kalau mengamalkan ilmu ditafsir ya, kalau mengamalkan yang sunnah itu ditafsir. Itu Rasulullah mengamalkan sunnah tersebut setiap hari apa enggak? Kalau Rasulullah mengamalkan hal tersebut setiap hari, maka kita disunahkan setiap hari. Nah, maka tatkala kita tinggalkan,
Ya itu namanya sunnah muakkadah ya. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu protokol yang Rasulullah lakukan setiap hari. Nah, kalau sesuatu yang dilakukan Rasulullah setiap hari kita tinggalkan, ya berarti tadi yang Anda bilang itu alamatul fitlan ya. Nah, adapun kalau sunnah-sunnah yang Rasulullah melakukannya nggak setiap hari, ya melakukannya nggak setiap hari, maka kita disunahkan untuk mengamalkannya walaupun seumur hidup sekali. Walaupun seumur hidup sekali. Ya, misalnya gini, misalnya Rasulullah pernah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hijamah. Rasulullah pernah hijamah. Nah, itu tatkala hijamah Rasulullah SAW itu bayar bayar ke tukang yang bekamnya itu kurang lebih sekitar berapa gitu, sekian puluh dinar, sekian puluh dirham, ya, sekian dinar lah. Kalau andai kan 1 dinar aja kan 4 juta. 4 juta ya. Nah, 4 juta 1 dinar, yang penting Anda lupa berapa puluh dirham, yang penting puluhan, beberapa puluh dirham, tadi dinar ya, 4 juta atau beberapa, jadinya beberapa dinar ya. Jadi kalau andai kan 2 dinar aja ya 8 juta gitu. Nah, bekam sekali bekam seperti itu. Nah, ini salah satu sunnah yang apa namanya, yang Rasulullah lakukan tapi nggak setiap kali. Pernah. Nah, Rasul pernah melakukan ini. Ya, Rasulullah pernah melakukan ini. Nah, mengamalkan ilmu yang seperti ini, kata ulama, kita disunahkan mengamalkannya walaupun seumur hidup sekali. Ya, makanya kita Imam Ahmad seperti ini. Kalau kalian mendengar sunnah, ya, maka amalkanlah sunnah tersebut walaupun sekali seumur hidup. Nah, itu maksudnya adalah sunnah-sunnah yang tidak didawamkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Imam Ahmad mempraktekkan. Jadi minta hijamah, habis itu di hijamahnya, habis itu bayar. Ya, padahal Imam Ahmad terkenal salah satu orang yang paling kere. Kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i ya masih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu terkenal masih agnia lah, masih orang kaya. Tapi kalau Imam Ahmad udah kere lah, udah benar-benar meninggalkan dunia dan fokus ilmu banget ya. Dan juga kalau dikasih jabatan nggak mau menentukan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik ya masih lah, masih dikit, terus juga masih mau. Kalau Imam Ahmad dagang nggak mau, menerima jabatan nggak mau, ya seperti itu Imam Ahmad. Makanya nikah 40 tahun, nah kemudian anaknya juga ganti gitu. Ya itu makanya ulama itu anaknya jadi itu ya ternyata dengan kesederhanaan gitu. Anaknya itu jadi ulama, makanya di antara 3 ini yang anaknya jadi ulama hebat, nggak ada yang sehebat Imam Ahmad mendidik anaknya. Abdullah bin Ahmad itu udah paling alim lah ya, Abdullah bin Ahmad itu, dan terusnya punya murid lagi, sampai sini itu jalurnya pasti banyaknya dari jalur anak Imam Ahmad ya, seperti itu. Terus sampai ke situ ya ilmu Ahmad ya, Imam miskin. Kalau Ashraf Khulafaur Rasyidin itu yang miskin tuh Ali sama Umar bin Khattab, sama Sa'id bin Zaid, al-Ashraf Mubasysyarun bil Jannah. Jadi 10 orang yang masuk surga, alhamdulillah ada perwakilan. Jadi ternyata 10 orang yang dijamin masuk surga yang utama ya, 10 orang sahabat utama yang dijamin masuk surga, ternyata 7-nya orang kaya semua. Nah, ini lagi ini genrenya menyemangati orang kaya nih. Nah, tapi ada perwakilan orang-orang yang kayaknya dia pegang duit itu nggak ahli gitu, kayak Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Ya beda ya, kalau duit dipegang sama Abdurrahman bin Auf akan berkembang, tapi kalau sama Umar bin Khattab sama Ali nggak berkembang. Makanya surga itu banyak jalan menuju surga ya. Dan turun torikin bilal jannah, setiap jalan banyak jalan menuju surga. Bisa jalan kaya, bisa jalur sederhana ya. Lanjut dulu dan tadi sampai mana sih? Mengamalkan ilmu. Nah seperti itu, jadi mengamalkan ilmu, yang wajib maka wajib, yang sunnah maka dikerjakan juga. Tetapi kalau andaikan bolong-bolong ya nggak tercela ya, tahajud seperti itu bolong-bolong ya, nggak tercela, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau bisa, walaupun benar manusia nggak ada manusia yang sempurna, tapi jangan sampai kekurangan dan kelalaian kita sempurna gitu.
Ya memang nggak ada orang yang sempurna dengan kebaikan, tapi jangan sampai kekurangan kita sempurna ya. Jadi kalau tanya bab sholat males, bab baca Quran males, bab baca ini juga sedekah pelit, kemudian semuanya kalau kita sempurna. Nah, makanya kalau kita nggak bisa sholat tahajud, kita akan belum bisa ya. Belum bisa sholat tahajud tiap malam ya. Ya istiqomah ini misalnya sholat duha, sholat duha kita bisa. Ya udah istiqomah ini apa namanya, baca Quran ya. Ya baca Quran nggak bisa, ya udah istiqomahin sedekah. Istiqomah apa, sedekah nggak bisa, ya udah istiqomahin berbakti pada orang tua dan seterusnya dan seterusnya. karena karena mikir ya, kalau semua sama bapak anak itu, sama walid anak, bapak anak itu, beliau selalu bilang beberapa kali, dan bapak itu nggak ketinggalan sholat tahajud dari umur 28 tahun, sekarang umurnya 74 tahun. Itu daripada 28. 28 ke 46 ya. Keempat 46 tahun itu bapak tinggalan tahajud paling hitungan jari. Ataupun tatkala ini pulang kampung pas masih Pantura. Kan kalau dulu dari Jakarta ke Kuningan ke Pantura bisa 18 tahun gitu. 18 tahun. Anjing, tapi mau bisa gitu. Nah, tahajud 46 tahun itu apa namanya, ketinggalannya nggak nyampe ya harian gitu. Terhitunglah harinya. Itu juga gara-gara safar ya. Kalau safar kan ya maklum lah, maklum. Ya macam-macam ya, macam-macam kan. Jadi kita kalau bisa inilah mulazamah judi, misalnya mulazamahnya pas sehari nulis seperti itu dan seterusnya. Misal anak pernah dengar sehari di Madiun ya, anak kalau disuruh meroja 5 juz, aduh kagak bisa saat kalau di Madinah mungkin bisa, kalau di sini nggak bisa. Nggak, di sini nggak bisa. Ustaz Irman bisa merojaah sehari 100 bait alfiah seperti itu. Nah, masing-masing ada ininya, ada babnya. Nah, ini mengamalkan ilmu ya. Nah, makanya yang diangkat derajatnya oleh Subhanahu wa ta'ala itu adalah alladzina amanu minkum, yaitu jadi tidak mutlaqul iman. Kalau ada kata-kata iman di Al-Qur'an, jadi itu mutlaqul iman itu maksudnya adalah kamilul iman. Kamilul iman yaitu berarti iman perkataan, iman hati, sama kan iman perbuatan. Jadi iman di sini bukan iman yang syahadat la ilaha illallah aja. Ya itu seperti itu. Kecuali kalau imannya setelahnya ada Islamnya. Kayak di hadis Jibril ada iman ada Islam. Nah, kalau ada iman dan Islam di hadis, nah maka maksudnya apa namanya? Iman di sini bisa jadi ya, bisa jadi adalah atau kembali balik ke Islamnya. Ya Islamnya itu syahadat la ilaha illallah, imannya itu setelahnya. Ya lanjut, kita lanjut dulu ya. Waqala azza wa jalla nama ya seperti itu. Nah, jadi orang nama yang sunnah min ibadil ulama, hanya ulama lah yang bisa takut kepada Allah. Itu hanya ulama lah yang bisa takut kepada Allah. Nah, ini benar-benar keutamaan beliau. Artinya apa? Hanya ulama lah yang bisa takut dan sesempurna mungkin ketakwaan. Ya, ketakwaan yang sempurna itu hanya bisa digapai hanya ulama, hanya oleh ulama. Jadi orang-orang awam yang nggak baca hadis, yang nggak paham bahasa Arab, yang nah itu bisa jadi pahalanya nggak sebanyak ulama. Ya, jadi misalnya gini Kang Andri, misalnya kita pakai baju, ya udah pakai baju ya pakai baju. Nah, cuman kalau anda kan ulama itu untungnya bisa apa, niatnya itu bisa banyak. Saya pakai baju ini contoh misalnya karena untuk aurat, dapat pahala untuk aurat. Saya pakai baju ini putih, nah karena Rasulullah SAW mensunahkan putih ya. Saya pakai baju ini karena
ayat Quran ini khusus zinatakum inda kulli masjid. Ya ketika masuk masjid itu harus pakai jinak, pakai perhiasan, salah satunya adalah baju dan seterusnya. Ya, jadi dari niat aja udah beda ya, udah beda antara kita dan ulama. Makanya namanya insyaallah min ibadihi, kadang kita bagus niat dan niat itu isinya tajwid, itu pekerjaan-pekerjaan, dan intinya niat-niat apa aja yang disunahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan di kitab tersebut ada niat ngopi, di kitab tersebut nanti ada niat ngopi, jadi ada kerjaannya kopi. Nah apa aja kalau ulama, kalau ngopi itu niatnya apa aja ada di kitab itu. Kita nonton niatnya satu ya kalau ada ya, ya kalau itu kalau nggak salah kalau alam coba aja jadi dicari. Nah ini makanya kata ulama niat itu adalah investasinya ulama ya. Jadi kalau makanya kata para ulama itu kan niat istiqmaratul ulama. Jadi niat itu adalah investasinya ulama. Jadi pekerjaannya sama tapi untungnya beda di akhirat ya. Iya seperti itu. Bisnis ya, bisnisnya akhirat yang ulama itu. Nah karena kita dan kita tidak qala azza wa jalla yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Ini contoh aja misalnya gini, kita duduk di sini nih. Kalau orang yang biasa duduk ngobrol ya nggak ada pahala kita duduk di sini. Tapi kalau orang yang ulama ya tahu kesunahan etikaf, masuk masjid udah niat etikaf. Nah ini bisa niat etikaf di sini. Jadi supaya beda duduknya antara kita yang niat sampai niat. Misalnya yang tadi kita duduk aja untuk dengerin kajian gitu, ya itu sebenarnya belum dapat niat etikaf ya, belum dapat niat etikaf ya. Niat etikaf itu harus diniatkan, saya niat etikaf supaya dapat pahala etikaf. Kayak sikat gigi aja misalnya, sikat gigi aja ya, ulama ya sikat gigi ya. Kalau kita ya umat biasa ya sikat gigi. Nah kalau ulama niat, kalau sikat gigi niat sunnah siwak, niat sunnah siwak apa namanya, kemudian niat untuk dan seterusnya mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya, siwak itu adalah salah satu ibadah yang wajib ya, sederhana tapi keutamaannya itu, keutamaan hadis sofinya itu banyak sekali. Makanya ajib ya, ajib ada apa dengan gigi gitu. Ajib kata ulama tuh ajaban li amri siwak ya. Ajib banget siwak itu. Sederhana kayaknya, tapi keutamaannya itu hadis sahinya itu banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaannya. Ya, ya contohnya yang disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim gitu ya, sholat 2 rakaat apa dengan siwak itu lebih dicintai oleh Allah daripada 70 sholat tanpa siwak. Sholat tanpa siwak itu bisa sahih. Ya itu siwak. Nah kalau kita sikat gigi ya biasa gitu. Kalau nggak niatin ya biasa. Makanya kata ulama kalau orang sikat gigi nggak niat siwak itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Ini kata Syekh Abdullah Fauzan, Syekh Syuyuti, kata Syekh Abdullah Fauzan apa? Barang siapa yang ngasih uang ke istri ya, kata beliau, anak agak pikir sih. Kata beliau apa? Barang siapa yang ngasih duit ke istri tapi nggak niat nafkah, rutinitas saja. Ini ya gitu. Nggak dapat pahala kata Syekh Abdullah Fauzan. Ya, walaupun wajib gitu. Walaupun wajib, tapi kata beliau, anak agak kritis sih, bisa dapat pahala gitu. Anak agak kritis sih, soalnya kan itu wajib gitu. Ya, tapi benar juga, kita tuh walaupun mengerjakan yang wajib, kalau nggak ada spiritnya, ya kalau nggak ada spiritnya ya nggak ada pahala. Kayak sholat aja. Sholat kalau dikerjakannya rutinitas, ya kayak mandi. Nggak ada pahalanya seperti itu. Tapi kalau kita sholat gerak itu ada spiritnya untuk menghadap Allah, untuk minta ampuni dosa, untuk ngobrol dengan Allah, untuk dengarkan bacaan Quran dan seterusnya, baru dapat pahalanya. Makanya itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau ngasih duit itu nggak niat nafkah, ya nggak niat yang lain, niat mencukupi kebutuhan istri, berbuat baik kepada istri, begitu aja itu nggak dapat pahala. Nah intinya ya gitulah, nama yakhshaw ulama itu apa namanya,
tadi apa? Ya istitsmarat ya, investasinya ulama itu ya niat. Ya investasinya ulama itu niat ya. Yu'til hikmata man yasha ya faqad. عز وجل يدرك من يشاء وبينه وبين خير كثير ومن غير يشاء Ya. Wa qala يقول عز وجل بين الحكم حكمته. ya, nah ini kaidah juga. Kalau di Al-Qur'an nemuin kata al-hikmah di Al-Qur'an itu maksudnya adalah ilmu agama. Ya. Kalau ada kata-kata al-hikmah di Al-Qur'an itu maksudnya adalah ilmu agama. Ya, tafsirannya Bang Musa usah sampai ini nggak tafsir ya? Yang membahas ayat ini. Oh gitu, masuk. Ya, gitulah kurang lebih orang seperti itu. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Nah, wa qala azza wa jalla وقال عز وجل ولا تكونوا ربنا من دون رحمته وعلم الكتاب بين قوة الرسول. Nah, ini surat Al-Imran yang sering kita baca ya. Ini khitabnya kepada kita nih, kepada Ustaz Hudzaifah, kepada Juni, kepada Ustaz Juni, kepada Ustaz Anang. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ulama rabbani, Ustaz Irsyad. Jadilah Anda ulama rabbani kata ayat ini. Jadilah ulama yang rabbani. Apa itu ulama rabbani? Ini udah tafsir yang masyhur ulama rabbani huwa al-alimul amil. Ya, al-alim al-amil, ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu kalau ada kata-kata rabbani, baik itu di Quran, baik itu di hadis, baik itu di perkataan sahabat, di perkataan ulama, perkataan Ibnu Qayyim, perkataan Ibnu Taimiyah, itu sering rabbani seperti itu. Apalagi ya literasi salafi itu kan masya Allah salafnya kuat, itu sering rabbani ya, itu rabbani. Kalau di apa, di PKS istilahnya apa, di ikhwannya bukan rabbani juga, apa ya, itu lupa nah, murabi Ya. kalau di PKS murabi ya seperti itu. Nah, ya seperti jadilah Anda ya, jadilah kita ulama yang rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, ya dengan apa yang Anda ajarkan ya. Anda mengajarkan kebaikan ya, maka amalkanlah kebaikan tersebut. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang Anda pelajari ya. Pelajari tapi nggak diajarkan. Jadi tu'allimuna kita apa? Kamu ajarkan, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kamu pelajari walaupun tidak diajarkan. Ya, paham ya? Seperti itu namanya ilmu, itu namanya ilmu takdim wa takhir ya. Yang apa namanya takdim wa ta'khir Al-Qur'an. Jadi ada ilmu dalam ulumul Qur'an takdim wa ta'khir. Ya, kenapa kok tu'allimun dulu baru tadrusun? Ya, karena tu'allimun ini udah termasuk tadrusun. Ya, seperti itu. Nah, kenapa terakhirnya tadrusun? Ya, karena tadrusun itu bisa jadi enggak tu'allimun. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya wabima kuntum tu'allimuna al-kitaba wabima kuntum tu'allimuna al-kitaba wabima kuntum tadrusun. Nah, makanya seperti sebagaimana perkataan yang di pertemuan pertama itu yang ana nukil dari sebagian ulama salaf ya, kullu khatibin ya ma min khatibin illa muridun alaihi khutbatuhu yaumal qiyamah. Ya, tidaklah seseorang yang berkhutbah dan berceramah kecuali nanti ceramahnya bakalan diputar kembali di hadapan dia, ya bakalan disidangin, dipejain seperti itu. Ini untuk ceramah begini ya, seperti itu. Ya, lanjut. Waqala azza wa jalla ولا يهلكم ربانيون أحباب عن قولهم إثما يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أمة يهدون بنا وحضروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Ya, laula yanhahum rabbaniyun. Nah, ini kewajiban ulama loh. Laula yanhahum rabbaniyun. Nah, ini tahdid ya, tahdid kepada ulama ya, atau apa ya, dzam kepada ulama yang enggak yanha ya, enggak amar ma'ruf nahi munkar ya. Laula yanhahum rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al-ithma wa aqlihim as-suhta la bi'sa ma kanu yasna'un. Ya, lanjut. Jadi ya, laula yanhahum, ya kenapa mereka tuh ya, laula katakan mereka laula ya, laula yanhahum rabbaniyun, hala ya, tidakkah ya, laula di sini bimana hala tahdid.
Laula di sini kata Imam Suyuti bimana hala ya. Hala itu tahdid ya. Tahdid kenapa ya? Ya. Kenapa tidak ya? Hala, kenapa tidak mereka melarang? Kenapa mereka enggak melarang ya? Ar-rabbaniyun wal ahbaru an qaulihimul ithma, dari berkata dosa, berkata bohong. Wa aqlihimut tuhta, as-suhta apa? As-suhta al-haram. Labi sama kanu yasnaun ya. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan apa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi ya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya tapi lebih susahnya nahi munkar. Lebih susahnya nahi munkar. Makanya kalau Ustaz dikata Kiai Syukron, kalau kita perhatikan ulama-ulama besar yang disukai oleh masyarakat itu rata-rata mereka cuma ya'muruna bil ma'ruf kan. Mereka rata-rata amar ma'ruf doang gitu. Amar ma'ruf doang. Ya ustaz siapa lah yang terkenal lah. Ustaz-ustaz terkenal yang dicintai oleh masyarakat, yang perkataannya tuh Masya Allah tabaraka didengar. Itu rata-rata mereka ya'muruna bil ma'ruf doang. Cuman target doang. Nah, makanya kata Kiai Syukron yang begitu-gitu itu namanya setengah ulama, belum ulama kata Kiai Syukron. Dan ingat banget itu bukan kiai itu setengah kiai kata Kiai Syukron. Nah, supaya setengahnya lengkap lagi nahi munkar, dia itu malah melarang. Nah, cuman sayangnya orang ulama-ulama besar yang melarang, itu dibenci ya, seperti itu. Makanya kalau ada ustadz yang berani nahi munkar, ya coba aja Ustaz judi misalnya, Ustaz judi yang selama di ini misalnya di halayak ramai misalnya dangdut itu haram kan, langsung kagak diundang lagi bisa ceramah kan, langsung kita kabur semua. Ya, dangdut itu haram gitu. Karena juga bingung gitu, ya Allah ini maulid dilarang-larang misalnya, ya anak nggak terlalu masalah sih maulid dilarang atau enggak. Yang kena masalah ini dangdut ini nggak ada yang ngelarang gitu. Kalau dangdut ini nggak ada yang ngelarang gitu, seperti itu. Apalagi ya biduan itu seperti itu. Kemudian ya gitulah, ya itu udah ijma gitu Ustaz, udah ijma gitu. Ya kalau sekarang kan apa Ustaz, sunatan aja ada dangdutnya kan. Allah ya Rabbi, ini itu seharusnya yang yang seharusnya jadi prioritas dakwah kita gitu Ustaz. Di prioritas dakwah kita itu misalnya penduduk desa nih, misalnya nih Ustaz nih, Jalaksana itu penduduknya hampir kalau nggak salah tahun ini udah 10.000 lebih kan. Jalaksana aja ya, belum Cilimus lebih banyak ya, belum kota ya, Kuningan kota, Jalaksana misalnya 10.000 itu insya Allah yang sholat 5 waktu di masjid insya Allah nggak nyampe 5%, insya Allah 5%-nya berarti 500 digabungin semua, ada masjid Antum, masjid At-Taqwa ya, yang sholat subuh misalnya sama musola-musolanya semuanya, kira-kira ada nggak 500-an? Kayaknya nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Kalau 500 mah ya, anda kan di At-Taqwa aja 50 misalnya, paling banyaknya lah 50 salat maghrib ya, di masjid jamiahnya. Iya, kalau di ini aja ya, kalau di musola paling 3 orang kan. Paling banyak 10 kan. Iya, jauh. Makanya yang gitu-gitulah, yang gitu-gitu seperti itu. Yang pakai jilbab, coba katakan yang pakai jilbab ya. Umat ya muslim yang pakai jilbab berapa ya? Seperti itu. Makanya itulah yang jadi prioritas, dan itu dicela ya, Allah mencela ulama-ulama yang meninggalkan nahi munkar. Ini seperti itu nahi munkar. Ini dari dangdut ya. Dangdut gak ada yang nahi munkarnya gitu. Ini lihat dari mana yang lebih utama antara nahi ma'ruf dan nahi munkar. Lebih utama kalau lebih pertama ya'mur Ustaz. Lebih pertama ya'mur. Nah, yanha itu biasanya kedua. Rasanya kedua. Makanya dalam Quran tuh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dulu. Nah, kalau sudah siap, nah berarti ya, baru ya, nahi munkar. Kalau lebih utamanya Allah alam, mungkin tergantung ininya, apa yang disuruhnya, kemudian orang yang disuruhnya,
itu bisa jadi lebih cocok, lebih utama nahi mungkar, dan bisa juga lebih utama amar ma'ruf wallahu a'lam. Betul. Ya wa ja'alna minhum, ya tadi udah dibaca. Wa ja'alna minhum a'immah, ya udah dibaca ya. Nah ini kata Imam Ibnu Taimiyah, ayat ini adalah ayat supaya kita bisa menjadi umat yang terdepan ya, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi imam. Apa itu imam? Ini kan kita pertama definisi imam dulu lah. Imam, definisi imam dalam literasi keilmuan ya. Definisi imam dalam literasi keilmuan Islam. Nah, apa disebut imam? Imam itu biasanya ya misalnya gini aja, misalnya Imam Suyuti ya. Ini kalau di ini ya, dia apa? Di di ya di Madinah gitu. Di kalangan inilah apa di kalangan para mahasiswa dan para dosen ya, apa itu imam ya, misalnya gini, Imam Nawawi bisa nggak kita sebut al imam gitu. Seperti itu ya. Kalau di Saudi biasanya yang pakai imam cuman Imam Ahmad doang. Ya Imam Ahmad, bisa Imam Ahmad. Kalau Syafi'i udah bilang Syafi'i aja. Kalau bilang Malik aja. Kalau Abu Hanifah bilang Abu Hanifah. Nah, kalau kita kan kayaknya kalau di Indonesia ya, tradisi di Indonesia semua dibilang imam ya. Misalnya Imam Abu Hanifah bilang Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Nawawi dibilang Imam Nawawi, semua pakai imam. Jadi sebenarnya lebih adab kita, lebih beradab kita daripada orang Saudi. Orang Saudi yang dibilang imam cuman Imam Ahmad doang. Bilang yang lainnya, iya soalnya gini, misalnya Imam Suyuti dibilang Imam Nawawi dibilang imam oleh Imam Suyuti. Itu ada thalib yang nyeletuk, emang Imam Nawawi layak dibilang imam gitu. Ya sebetulnya memang Imam Nawawi layak dibilang imam. Jadi ya di Saudi itu banyak orang-orang yang memperdebatkan beberapa sosok gak layak dikasih gelar imam. Nah sekarang apa definisi imam ya? Definisi imam dalam agama. Nah imam itu di atasnya ulama kan? Di atasnya ulama. Nah imam itu gak bisa dikatakan imam, yang gak bisa dikatakan imam kecuali mengumpulkan beberapa perkara. Pertama, nggak bisa dikatakan imam kecuali dia tafanun syariahnya ini dari beberapa ilmu. Itu ilmuannya itu kuat banget. Ilmuannya itu kuat banget. Ini syarat pertama. Jadi misalnya kayak imam, misalnya A'asha misalnya. A'asha. Ada seorang ahli lugah namanya A'asha. Ya, nanti tanya tuh bahasa Arab Sufi apa bahasa Gubur. Anak belum tahu tuh, nanti jelasin aja gitu apa maksudnya Suryani itu. Nggak tahu. Kenapa? Oh gitu. Nah itu tadi Asya. Nah Asya ini nggak kita bisa bilang imam Imam Asya gitu, karena dia ahli lugah aja gitu, kan ahli agama yang multidisiplin ilmu, bukan dia ahli bahasa aja ya. Kalau kayak Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu layak sekali dibilang imam karena tafanun ilmu syariahnya ya, spesialisasinya penjurusannya itu banyak sekali ya. Mungkin kalau zaman sekarang profesor di banyak bidang agama ya, ahli hadis juga, ahli fikih juga. Nah bisa dibilang imam pun kalau syarat jadi imam itu tatkala qauluhu maqbul. Bisa dibilang makmum tuh qauluhu maqbul lahu atba', makanya dibilang imam tuh. Ya seperti itu. Lahu qaul, lahu imam, lahu atba'. Ya pengikutnya banyak ya. Seperti Imam Judi, Imam Judi. pengikutnya banyak. Nah, ini bisa dibilang imam ya. Misalnya tuh. Ada seorang ulama namanya nggak terkenal, misalnya Imam Al-Ajurumiyah misalnya, Al-Sahibu yang ngarang Al-Ajurumiyah gitu. Itu kan sebagian ulama bilang ya orang ulama biasa gitu. Maksudnya orang biasa gitu, cuman ngarang itu. Misalnya Imam Ahmad Abu Syuja, misalnya Imam Ahmad bin Husain Abu Syuja yang ngarang Fathul Qorib, itu nggak bisa kita bilang imam karena dari biografinya ya beliau ya DKM ya, seorang DKM gitu, bukan seorang ulama biasa. Marbot masjid gitu, marbot masjid tapi ngarang kitab
matan takrib yang sederhana dan berkah ya. Berkah sampai ya hampir 1 milenium ya, hampir 1 milenium 900 tahun setelahnya kekal ya. Nah itu nggak bisa kita bilang imam ya. Nah itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dibilang imam itu kalau muridnya banyak yang jadi orang besar tuh. Ya, Imam Syafi'i, ya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim itu punya muridnya emang murid-murid beliau itu emang orang besar. Nah itu salah satu kenapa dibilang imam. Dibilang imam. Nah kemudian waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, seseorang tuh bisa jadi imam dengan 2 syarat kata Imam Ibnu Taimiyah ya. Dengan ayat ini. Satu adalah sabar, tekuni apa yang dia tekuni apa yang dia ini ya dengan dakwahnya itu sabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan dia yakin. Yakin. Ya, lanjut. Waqala azza wa jalla wa ibadur rahman. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله وجعلنا للمتقين إماما. Ibadur rahman ya. Ibadur rahman hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna ya, kalau dia berjalan ya di atas bumi ini, mereka berjalan di atas bumi ini dengan bihaunan. Haunan itu apa? Sakinah ya. Bisakinah wa tawadhu ya, kata Imam Suyuti haunan di sini maksudnya bisakinah wa tawadhu ya, haunan bisakinah wa tawadhu. Nah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau andaikan diajak ngobrol sama orang-orang yang bodoh ya, jahiluna di sini orang yang bodoh maksudnya orang-orang yang ahli maksiat ya, yang nah qalu salama maksudnya qaulan yaslamuna fihi minal itsmi. Ya salaman maksudnya berkata benar. Salaman maksudnya bukan assalamualaikum ya, pamit gitu, bukan. Salaman di sini maksudnya qaulan yaslamuna fihi minal itsmi gitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman ila qawlihi wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah ini doa setiap habis sholat ya. Rabbana hab lana min azwajina, baik yang udah punya anak, baik yang belum nikah atau dan udah nikah belum punya anak ataupun sudah punya anak ataupun dan seterusnya. Ini doa yang paling sering dibaca setiap sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala Muhammad bin Husain ini al-Ajurinya, Imam Ajurinya ya. قال أبو بكر وماذا نعت